Puncak arus mudik Lebaran mulai terjadi di Stasiun Gambir dan Stasiun Senen. Ribuan pemudik meninggalkan Jakarta menuju sejumlah kota di Pulau Jawa dengan menggunakan kereta api. Untuk membahas hal ini, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Eva Hairunisa, Kahumas PT KAI Daob 1 Jakarta. Selamat siang, Mbak Eva. Ya, selamat siang. Selamat siang. Mbak Eva, apa update hari ini dari PT KAI? Baik. Jadi hari ini ya, kalau bisa kita katakan tanggal 19 April ini bisa dikatakan bahwa mulai memasuki awal dari puncak arus mudik untuk keberangkatan KA dari area Daob 1 Jakarta, baik itu dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen tentunya. Nah kemudian untuk hari ini sendiri okupansi itu mencapai 100% untuk keterisian dari volume penumpang. Jadi memang setiap hari ini kita kan menjalankan 70 KA ya. Setiap hari kita menjalankan 70 KA. Nah dari jumlah tersebut dari ketersediaan tempat duduknya untuk tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 April itu 100%. Jadi memang bisa kita katakan untuk tanggal 19 sampai dengan 21 April ini merupakan puncak dari arus mudik keberangkatan di momen Lebaran 2023 kereta api jarak jauh dari Daob 1 Jakarta. Ya baik, apakah itu berlaku untuk semuanya? Artinya situasi di Gambir dan juga di Senen? Ya, baik. Jadi kalau untuk jumlah yang saya sebutkan tadi okupansi 100% itu tidak hanya di stasiun Pasar Senen, tapi juga di stasiun Gambir. Untuk stasiun Pasar Senen hari ini terdapat sekitar 24.000 pengguna jasa yang berangkat menggunakan kereta api jarak jauh. Sementara untuk di stasiun Gambir sendiri hari ini terdapat sekitar 18.000 pengguna jasa yang berangkat menggunakan kereta api jarak jauh dan sama dengan keterisian okupansi mencapai 100%. Nah kemudian secara total kalau kita melihat ketersediaan tiket, sebanyak 560.000 tiket sudah dipesan ataupun sudah dibeli ya untuk keberangkatan dari Daob 1 Jakarta mulai dari tanggal 12 April sampai dengan tanggal 3 Mei. Nah masih ada ketersediaan tiket untuk keberangkatan setelah Lebaran di antara tanggal 24 sampai dengan tanggal 20 sampai dengan tanggal 3 Mei nanti. Dan kalau kita melihat posisi saat ini untuk ketersediaan tiket di tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 juga sudah mulai mengalami peningkatan karena okupansinya ini sudah mencapai 50% ya saat ini. Dan yang menarik antusiasme dari masyarakat calon pengguna jasa untuk Lebaran tahun ini, bahkan di hari H Lebaran berdasarkan data pemesanan tiket kami, untuk keberangkatan KA di hari pertama Lebaran ini juga okupansinya sudah mencapai 99% keterisian tempat duduknya. Wow, artinya ini memang sudah full ya, pack sekali. Kalau boleh dari PT KAI itu ada tercatat berapa jumlah pemudik yang menggunakan kereta api? Karena mengingat Pak Jokowi sempat menyampaikan bahwa akan ada sekitar 123 juta orang yang akan mudik. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat untuk saat ini ya, secara total kita memberangkatkan 303 KA tambahan, totalnya itu 1.513 KA tambahan yang kita berangkatkan. Nah kalau kita membandingkan dengan tahun lalu sendiri, tentunya jumlah ini mengalami peningkatan karena memang kita memprediksi tahun ini akan terjadi peningkatan jumlah pengguna jasa dari Daob 1 Jakarta, baik itu stasiun Gambir ataupun juga stasiun Pasar Senen ya. Jadi sebagai contoh tahun lalu itu secara realisasi itu terdapat sekitar 600.000 pengguna jasa yang berangkat ya di musim angkutan Lebaran. Sementara untuk tahun ini kita menyiapkan tiket jauh lebih tinggi dari realisasi penumpang di tahun lalu. Untuk tahun ini kita menyiapkan sampai dengan 1 juta tiket. Dan tadi 580.000 diantaranya itu sudah terjual dan ini akan terus meningkat ya. Karena meningkat untuk momen arus mudik sendiri ini kan sampai dengan tanggal 3 Mei nanti ya. Nah kemudian juga kita melihat sejumlah program juga kita lakukan ya sehingga supaya keterisian ataupun minat masyarakat ini merata. Tidak hanya di arus mudik tapi juga di tanggal-tanggal setelah Lebaran. Seperti salah satunya sejumlah program diskon yang kita keluarkan, diskon tiket beberapa waktu lalu untuk keberangkatan KA di tanggal 24 sampai dengan tanggal 3 Mei seperti itu.
Wow, berarti itu program diskon ini disambut baik oleh masyarakat ya. Selain itu ada layanan apa lagi dari pihak KA yang memang bisa memberikan kemudahan bagi calon penumpang? Ya, baik. Jadi tentunya kita juga menyiapkan sejumlah fasilitas tambahan untuk dapat mengakomodir layanan di masa angkutan Lebaran ini, meningkatkan kenyamanan ya. Mulai dari penambahan dari kursi tunggu yang ada di area di stasiun, itu seperti stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Saat ini Gambir sendiri sudah mencapai sekitar 1.650 kita punya ya, yang kita tempatkan untuk kursi di area ruang tunggu. Sementara stasiun Pasar Senen itu mencapai 2.500 kursi ya di berbagai area sampai dengan peron. Nah, kemudian yang terpenting juga kita menambah jumlah titik dari keberadaan loket pemeriksaan tiket. Jadi area boarding ya, lebih tepatnya mungkin meja pemeriksaan tiket ini kita tambah jumlahnya. Kalau mungkin yang sering menggunakan KA jarak jauh dari Gambir tahu ya bahwa sebelumnya untuk area boarding ini hanya ada di Mall Selatan. Nah, untuk saat ini kita buka juga di Mall Utara. Jadi di Mall Utara ada ketersediaan lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan boarding oleh penumpang. Jadi ada 2 arah. Nah, kemudian juga di stasiun Pasar Senen kita lakukan penambahan. Dan fasilitas lainnya kita siapkan tempat bermain anak ya, untuk lebih membuat nyaman para pengguna jasa yang membawa anak kecil yang akan bepergian menggunakan kereta jarak jauh. Kemudian juga untuk water station kita sudah siapkan untuk tahun ini ya. Di stasiun Gambir ada 4 titik. Kemudian di stasiun Pasar Senen juga ada 4 titik yang akan mulai terpasang pada hari ini. Untuk stasiun Gambir sudah terpasang sejak beberapa waktu sebelumnya. Dan selain itu untuk layanan tentunya selain dari sisi fasilitas kita juga menambah petugas. Jadi ada petugas customer service mobile yang secara khusus kita tempatkan di area-area pelayanan publik ataupun di mall ya, di zona 3. Ini area di mana penumpang ini masih menunggu keberangkatan KA ataupun menunggu waktu boarding. Nah, di sini kita tempatkan customer service mobile. Di sini kita tempatkan customer service mobile. Customer service mobile kita tempatkan untuk agar bisa membantu penumpang mendapatkan informasi, kemudian juga membantu mengatur flow penumpang ya, karena biasanya pada saat momen arus mudik seperti ini, cukup banyak masyarakat yang membawa keluarga, juga membawa barang bawaan, kemudian menempati titik-titik yang sebenarnya ini berpotensi akan menimbulkan antrian ataupun mengganggu flow penumpang. Nah, salah satu tugas dari customer service mobile ini selain memberikan informasi ataupun juga membantu penumpang juga mengatur. Jadi mengatur flow penumpang agar tidak terjadi penumpukan di titik-titik tertentu. Nah, kemudian ini yang sebenarnya juga cukup penting juga kita melakukan antisipasi ya. Jadi kita lakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kondisi gangguan operasional KA, maka untuk percepatan penanganan antisipasinya kita lakukan dengan menempatkan alat material siaga di 19 titik di area Daup 1 Jakarta, dan penempatan alat material untuk siaga ini tentunya dilengkapi dengan sejumlah material lainnya, sehingga misalkan ada kondisi tertentu yang mudah-mudahan tidak ada ya terkait gangguan operasional, untuk penanganannya akan lebih cepat. Dan kemudian untuk daerah pengawasan khusus DPK, daerah pengawasan khusus ini jadi misalnya yang pernah ada riwayat misalnya pernah mengalami longsor ataupun pernah terjadi banjir seperti itu, kita juga menempatkan pos penjagaan. Jadi pos penjagaan ini kita tempatkan dengan personilnya dari tim prasarana dengan tugas untuk melakukan pemantauan. Jadi kita harapkan jika sewaktu-waktu ada hal-hal yang kira-kira dapat menyebabkan gangguan ataupun ancaman dari sisi keselamatan dan keamanan perjalanan KA, petugas di pos penjagaan bisa segera melakukan antisipasi dan melakukan koordinasi dengan tim di Daup 1 Jakarta. Dan untuk sejumlah relnya sudah diperkuat ya, termasuk mungkin yang kemarin sempat mengalami longsor. Ya, betul sekali. Jadi untuk persiapan selain tadi penempatan ambus dan juga pos penjagaan, tentunya baik dari sisi sarana ataupun juga dari sisi prasarana jalur rel, ini kita pastikan dalam kondisi handal dan juga dalam kondisi prima ya pada saat menyambut angkutan Lebaran ini. Jadi pemeriksaan baik itu pemeriksaan harian ataupun juga pemeriksaan khusus, inspeksi kita lakukan sebelum memasuki masa angkutan Lebaran. Nah, inspeksi ini dilakukan ke seluruh
jalur lintas yang ada di area Daob 1 Jakarta, khususnya juga yang akan banyak dilalui untuk jalur KA jarak jauh. Sebagai contoh ini untuk lintas Bekasi Cikampek ya. Ini merupakan salah satu jalur utama kereta-kereta api jarak jauh dari Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir yang akan berangkat menuju area Jawa Tengah ataupun juga Jawa Timur. Baik, kita kembali sedikit ke awal. Tadi dikatakan sudah mencapai 100% ya keterisian atau okupansinya. Apakah akan ada penambahan gerbong begitu di setiap rangkaiannya, mengingat bahwa ini sangat banyak sekali orang yang ingin menggunakan kereta api? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara mengenai penambahan kereta, ini kita lakukan mulai dari tanggal 12 April sampai dengan tanggal 3 Mei, H-10 sampai dengan H+10. Jadi ini bentuk dari komitmen kita untuk dapat mengakomodir pengguna jasa yang ingin mudik berlebaran menggunakan kereta api jarak jauh. Tentunya dengan adanya peningkatan kita tambah jumlah perjalanan KA tambahan tersebut yang sudah dioperasikan. Jadi kalau bisa kita bandingkan. Yang ditambah itu maksudnya yang dari 70 tadi atau maksudnya sudah termasuk pada 70 atau akan ditambahkan lagi? Ya, jadi 303 KA ini total ya selama 22 hari. Nah per harinya ini 70 KA. Jadi 70 KA yang beroperasi ini sudah termasuk KA tambahan. Jadi normalnya itu biasanya untuk dari Daob 1 Jakarta sendiri itu KA yang berjalan hanya sekitar 45 sampai dengan 50 KA seperti itu. Nah kemudian kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, momen angkutan lebaran, itu jumlah KA yang berjalan total itu terdapat sekitar 58 sampai dengan 59 KA. Nah untuk tahun ini kita tambah lebih banyak lagi menjadi sampai dengan 70 KA dengan memaksimalkan seluruh rangkaian yang dimiliki oleh PT KAI Daob 1 Jakarta, tapi namun tentunya juga tetap mengalokasikan rangkaian-rangkaian cadangan yang jika dibutuhkan sewaktu-waktu ada dalam kondisi-kondisi tertentu ya, kondisi-kondisi gangguan operasional dan lain. Baik, berarti ini sudah maksimum ya. Baik, terima kasih Mbak Eva Khairunisa, Kahumas PT KAI Daob 1 Jakarta. Selamat bertugas kembali dan semoga semua berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Mbak Eva. Semoga mudik berjalan dengan lancar semuanya. Baik, terima kasih.